di sini kita akan memberikan beberapa catatan berkaitan dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada keterangan yang sangat bagus yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagaimana yang kemarin telah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Karena di pertemuan sebelumnya kita hanya membacakan hadis dan sedikit memberikan penjelasan, maka di kesempatan kali ini kita akan menggali banyak hal dari hadis yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Kita ulang pembacaan hadisnya. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati', jika tidak mampu, fa bilisani, maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati', jika tidak mampu, fa biqalbihi, maka ubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu merupakan kondisi iman yang paling lemah. Tayyib. Hadis ini sangat ma'ruf dan sering sekali kita dengar dalam berbagai kajian dan ceramah, sehingga menjadi bagian dari prinsip syariat bahwa agama kita mewajibkan umatnya untuk melakukan ingkarul mungkar, mengingkari setiap kemungkaran. Dan Nabi SAW menyebutnya sebagai bagian dari iman. Terlebih lagi dalam hadis selanjutannya, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis setelahnya yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam Mukhtasar Sahih Muslim, yaitu hadis nomor 35. Rasulullah SAW menyebutkan adanya banyak kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Lalu beliau mengatakan, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min." Barang siapa yang berjuang mendakwai mereka, maka dia mukmin. Siapa yang berjuang mendakwai mereka dengan tangannya, dia mukmin. Siapa yang berjuang mendakwai mereka dengan lisannya, dia mukmin. Dan siapa yang berjuang mendakwai mereka dengan hatinya, dia mukmin. Maka ingkarul mungkar bagian dari apa? Iman. Baik. Sekarang kita akan berikan beberapa catatan berkaitan dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Silakan Anda catat ya. Catatan yang pertama, perbuatan yang baik disebut ma'ruf. Ma'ruf artinya sesuatu yang dikenal. Karena perbuatan yang baik itu selaras, sejalan dengan tabiat lurus yang dimiliki oleh hamba. Sehingga sesuatu yang baik itu dikenal oleh nurani. Dikenal oleh nurani yang baik. Karena dia sejalan dengan tabiat asli para hamba. Sedangkan perbuatan yang buruk disebut mungkar karena dia diingkari. Artinya dia tidak dikenal oleh tabiat asli manusia, sehingga disebut sebagai sesuatu yang mungkar sebab dia bertentangan dengan nurani yang murni, yang bersih, yang ada pada diri seorang hamba. Karena itulah dengan pertimbangan ini, maka sebenarnya mana yang lebih mudah untuk diterima? Mengajak orang untuk berbuat ma'ruf atau mengajak orang untuk berbuat mungkar? Mana yang lebih mudah untuk diterima? Mengajak orang untuk berbuat ma'ruf. Mengajak orang untuk berbuat ma'ruf itu selaras dengan tabiat aslinya. Kalau saya mengajak para jamaah, wahai para jamaah, mari kita kencing jamaah di masjid. Kira-kira gimana? Semua orang kan menolak. Ini perbuatan yang gak benar, masa kencing di masjid? Apalagi bareng-bareng. Karena itu perbuatan yang mungkar. Untuk kemudian mendakwahkan hal ini dan menanamkan amalan ini kepada masyarakat, saya akan butuh perjuangan yang besar agar mereka mau melakukannya. Tapi kalau kita mengajak orang, mari kita jaga kebersihan masjid, ini kan sejalan dengan apa?
nurani. Sehingga yang seperti ini karena sejalan dengan fitrah, sejalan dengan nurani, kita tidak butuh perjuangan yang besar, tidak butuh perjuangan yang berat, karena masyarakat akan mudah menerimanya. Karena itulah, ini menjadi motivasi bagi kita, orang-orang yang berdakwah. Sampaikan kebenaran di depan mimbar. Sampaikan kebenaran di atas mimbar, di depan jamaah. Karena kebenaran itu sejalan dengan naluri dan fitrah manusia. Dan yang namanya kebatilan itu tidak berani disampaikan di depan umum, karena kebatilan itu pasti ditolak secara naluri manusia. Sehingga kenapa dakwah Ahlussunnah, dakwah kebenaran lebih mudah diterima, sebab dakwah ini sejalan dengan kebenaran. Tapi dakwah kebatilan disampaikan secara sembunyi-sembunyi, melalui halakoh-halakoh kecil yang dilakukan di malam hari, itu pun di tempat yang tidak bisa diakses oleh orang umum. Kemudian pesertanya hanya orang tertentu saja. Karena dia tahu bahwasanya dakwah seperti ini tidak mudah diterima oleh masyarakat. Sebab dia mengajarkan kemungkaran. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-haqqu asilun wal batilu dakhil. Al-haqqu asil, kebenaran itu asil, ada pada diri hamba. Asal penduduk yang ada pada batin seorang hamba. Sehingga pada batin seorang hamba asal mulanya ada kebenaran. Wal batilu dakhilun, sementara kebatilan itu penyusup yang masuk dari luar. Makanya kebenaran akan lebih mudah untuk diterima dibandingkan kemungkaran ketika didakwahkan. Sebab kebenaran sejalan dan dikenal oleh fitrah dan nurani manusia, sedangkan kebatilan itu mungkar, sesuatu yang ditolak dan diingkari oleh fitrah manusia. Baik. Selanjutnya, tidak semua yang ma'ruf itu bernilai ibadah dan pahala. Sebagaimana tidak semua yang mungkar itu bernilai dosa dan maksiat. Lalu apa perbedaan antara ma'ruf dengan ibadah? Dan apa perbedaan antara mungkar dengan maksiat? Semua maksiat adalah kemungkaran, tapi tidak semua kemungkaran maksiat. Semua maksiat adalah kemungkaran, tapi tidak semua kemungkaran perbuatan dosa. Semua ibadah adalah yang ma'ruf, amal ma'ruf, tapi tidak semua amal ma'ruf ibadah. Paham insyaallah? Sehingga ma'ruf itu lebih luas daripada lingkaran ibadah, dan mungkar itu lebih luas daripada lingkaran dosa. Contohnya apa, Pak? Perbuatan mungkar tapi tidak dosa. Misalnya, ada orang yang tidur di dalam masjid. Padahal sudah ada peringatan, dilarang tiduran di masjid. Terus orang itu tidur. Maka kita bangunkan, Pak, tidak boleh tidur di sini. Ini Bapak nggak baca, dilarang tiduran di masjid. Maka ketika kita mengingatkan itu, kita mengingatkan kemungkaran. Tidur di masjid itu dosa atau tidak? Tidak. Cuman kebijakan takmir di sini tidak boleh dipakai tiduran. Yang tidur ngeyel, Mas, yang nggak boleh itu tiduran. Kalau tidur boleh. Sama atau beda, Pak? Hah? Kalau tiduran itu apa, Mas? Hah? Rebahan ya. Baik, ini berarti takmirnya yang salah ya. Salah ngasih pengumuman. Harusnya peringatan dilarang tidur di masjid, bukan dilarang tiduran di masjid. Baik. Ada orang sholat misalnya, dia sholat sunnah di depan pintu. Sehingga jamaah yang mau masuk akhirnya nggak bisa nunggu orang yang sholat sunnah ini. Ketika dia sholat sunnah di depan pintu, kemungkaran atau tidak? Kemungkaran. Bapak sholat tidak pada tempatnya. Tuh lihat jamaah pada ngantri, nungguin. Gara-gara Bapak sholat akhirnya mereka nggak bisa masuk. Coba kalau Bapak sholat di sana, cari tempat yang aman untuk sholat. Ya, tapi kan sholat di masjid boleh di semua tempat. Ya, kita mengakui masjid ini dipakai untuk sholat. Cuman ada posisi di mana ini diakses sebanyak orang. Bapak jangan sholat di situ, menghalangi banyak orang untuk masuk masjid. Orang ini sholat di tempat itu bisa jadi bukan maksiat,
tapi dengan sebab dia orang terhalangi untuk masuk dan itu kemungkaran. Dan seperti ini boleh untuk diingkari. Baik, silakan Bapak pindah ke sini, salatlah di sini. Anak kecil berantem, dosa atau tidak? Tidak dosa. Kenapa? Belum balik. Sudah? Kalau kita melihat anak kecil berantem, biarin aja, enggak dosa. Loh, katanya disuruh ingkarul mungkar. Ini tidak perbuatan dosa, maka tidak berlaku ingkarul mungkar. Salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena berantem itu kemungkaran. Anak kecil rame di masjid tidak dosa, tapi dia melakukan kemungkaran. Sehingga orang tua atau yang dewasa berkewajiban untuk melarang ketika dia melihat kemungkaran yang dilakukan oleh anak kecil di masjid. Meskipun pelakunya tidak berdosa. Mafhum insyaallah? Paham ya? Baik. Demikian pula yang namanya ma'ruf. Ma'ruf itu lingkarannya lebih luas daripada ibadah. Ada enggak Pak perbuatan ma'ruf tapi tidak ibadah? Banyak. Misalnya kita nata parkir, Mas tolong parkir yang benar. Kamu kalau parkir jangan menghalangi jalan. Kamu kalau parkir sesuai dengan urutan, ikuti posisi. Termasuk juga misalnya menyuruh orang untuk menjaga kebersihan. Walaupun andaikan dia membuang sampah di tong sampah, itu tidak terhitung sebagai amalan ibadah jika tidak ada niat tertentu yang bernilai ibadah. Namun menyuruh orang untuk melakukan seperti ini termasuk di antara amar ma'ruf. Mafhum insyaallah? Baik. Ada orang misalnya sholat tapi dia enggak pakai baju, pakainya kaos oblong. Terus kita ingatkan, Mas tolong pakai baju yang rapi ya. Tapi kan kaos saya menutup aurat. Iya, saya tidak mengatakan kaos kamu tidak menutup aurat. Cuman biar sholatmu lebih sempurna, gunakan baju. Itu di belakang ada baju. Gak usah nyewa, gratis. Itu salah satu bentuk amar ma'ruf. Baik. Selanjutnya, catatan yang keberapa? Ketiga. Bahwa setiap muslim punya hak dan wewenang untuk amar ma'ruf nahi mungkar atas izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izin itu di mana? Izin itu ada dalam hadis yang tadi kita baca. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Berarti siapapun muslim punya hak dan punya wewenang untuk melakukan ingkarul mungkar. Sehingga kalau ada orang yang berbuat maksiat, misalnya sedang pacaran atau sedang melakukan aktivitas maksiat yang lain, ngerokok misalnya, tolong yang belakang ngerokok dimatiin rokoknya. Pada saat mengingatkan seperti ini, yang diingatkan komentar, kamu jangan ngurusi urusan pribadi saya. Alasan seperti ini diterima enggak? Tidak. Kamu memang punya urusan pribadi, tapi maksiatmu urusan saya. Karena maksiat itu urusan kita bersama. Sebab Nabi SAW memerintahkan siapapun yang melihat kemungkaran, ingkari itu. Dengan tangannya, dengan lisan, atau dengan anggota badan. Sehingga jangan biarkan. Tapi itu kan urusan pribadi dia, nanti ganggu urusan pribadi dia. Perbuatan itu urusan pribadi, tapi maksiatnya urusan kita semua. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qala al-ulama, para ulama mengatakan, wala yakhtassul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bi ashabil wilayat. Yang punya wewenang amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya mereka yang menjadi pejabat atau pihak yang berwenang. Bal dzalika jaizun li ahadil muslimin. Namun amar ma'ruf nahi mungkar itu diperbolehkan untuk seluruh kaum muslimin, setiap individu kaum muslimin. Lalu beliau menukil keterangan Imamul Haramain Al-Juwaini. Qala Imamul Haramain, berkata Imamul Haramain, wad dalilu alaihi ijma'ul muslimin.
dalil bahwasanya setiap muslim punya hak untuk ingkarul mungkar adalah ijma' kaum muslimin. Fa inna ghaira wulad fi sadril awal wal asril ladzi yalihi kanu ya'muruna al-wulad bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karena dulu rakyat di masa sahabat maupun di zaman tabi'in, rakyat itu terkadang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemerintahnya. Ma'a takrilil muslimina iyahum, sementara kaum muslimin membiarkan sikap seperti itu. Wa tarku taubihihim 'ala at-tasyaghuli bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min ghairi wilayatin. Dan mereka membiarkan ketika ada orang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar padahal dia bukan pejabat, padahal dia bukan termasuk aparat. Sehingga bukan syarat untuk bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dia harus seorang aparat. Kalau dia bukan aparat gimana, Pak? Boleh. Para sahabat sejak masa silam melakukan seperti itu. As-sadrul awal, generasi yang pertama. Demikian pula generasi setelahnya, sebagaimana kata Al-Juwaini, Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Tayyib. Sehingga siapapun punya hak ketika ada orang berbuat kemungkaran. Mas, tolong tinggalkan ini. Kamu jangan ikut campur urusan pribadi saya. Tidak, saya tidak ikut campur urusan pribadi kamu. Tapi maksiat kamu urusan saya. Karena semua perbuatan maksiat adalah urusan kaum muslimin. Waladahu au gulamahu ala munkarin au taksirin fil ma'ruf. Seperti misalnya seorang suami yang melihat istrinya atau anaknya melakukan kemungkaran, maka suami dan istri ini punya kewajiban untuk mengingatkan. Dan itu sifatnya fardu ain. Ya. Anaknya sapa itu? Oh, anaknya bejo misalnya. Masyarakat kampung nggak ada yang berani ngingetin. Bapaknya yaitu Pak Bejo, karena dia yang bertanggung jawab terhadap anaknya, fardu ain bagi si bejo ini untuk mengingatkan anaknya. Baik. Ini berkaitan dengan masalah hukumnya. Selanjutnya, catatan berikutnya. Yang keberapa? Kelima. Catatan yang kelima. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak gugur hanya karena dugaan tidak diterima. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak gugur hanya karena dugaan tidak diterima. Bal yajibu alaihi fi'luhu. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib untuk dilakukan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Sehingga misalnya kita datang di sebuah kampung yang dikenal dengan sebutan Kampung Kretek misalnya. Kenapa dijuluki Kampung Kretek, Mas? Di sini setiap rumah itu pasti ngerokok. Sudah? Kita diundang untuk ngisi khutbah Jumat di situ. Pak, boleh nggak saya mengangkat tema haramnya rokok? Meskipun nanti ketika saya sampaikan itu, pasti masyarakat nggak bakalan ada yang mau dengerin. Tetap mereka akan ngerokok. Apakah kemudian ingkarul mungkar jadi gugur gara-gara ada peluang dan kemungkinan dalam dugaan si dai ini? Nanti kalaupun disampaikan nggak digubris. Jawabannya tidak gugur. Tetap wajib untuk disampaikan. Karena kewajiban kita adalah menyampaikan dan bukan memaksa orang untuk menerima. Annalladzi 'alainal amru wan nahyu lal qabul. Kata An-Nawawi, annalladzi 'alainal amru wan nahyu lal qabul. Kewajiban kita adalah memberikan perintah dan larangan, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, dan bukan memaksa orang untuk menerima. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang para rasul, ma 'alar rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban sang rasul kecuali hanya al-balagh, menyampaikan. Dan Allah memberikan pelajaran di dalam Al-Quran tentang dakwah yang dilakukan oleh Bani Israel yang saleh
kepada masyarakat Bani Israel yang mereka diuji di hari Sabtu. Masyarakat Bani Israel yang diuji oleh Allah di hari Sabtu itu, mereka punya banyak penyimpangan. Aneka penyimpangan dilakukan oleh Bani Israel ini. Dan penyimpangan yang sangat menonjol adalah mereka menyalahi janji yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hari Sabtu tidak boleh mencari sumber rezeki, tidak boleh mencari sumber pendapatan. Akhirnya mereka melakukan kamuflase, tipu muslihat, memasang jerat di Jumat sore, lalu mengambil hasil di Ahad pagi, sehingga selama hari Sabtu sama sekali tidak bekerja. Dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan itu. Padahal perbuatan itu sudah berlangsung lama. Ada sebagian di antara Bani Israel yang saleh mengingatkan, wa idz qalat ummatum minhum. Ingatlah ketika ada salah satu di antara mereka yang mengatakan, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa kamu mengingatkan sekelompok kaum yang Allah pasti akan membinasakan mereka dan Allah akan mengadab mereka dengan azab yang keras? Qalu, maka orang soleh ini mengatakan, ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Sebagai alasan di hadapan Allah agar mereka bertakwa. Sebagai alasan di hadapan Allah dan agar mereka bertakwa. Jadi orang-orang soleh di kalangan Bani Israel ini berusaha untuk mendakwai masyarakat Bani Israel yang melakukan penyimpangan tadi. Saat mereka mendakwai, diingatkan sama temannya, udahlah Pak, ngapain diingetin? Mereka itu sebentar lagi akan diazab oleh Allah. Mereka sebentar lagi akan dibinasakan oleh Allah. Udah, mereka gak bakalan gubris. Bapak mau ngomong A, mau ngomong B pakai 1000 dalil gak bakalan diterima. Jawaban orang-orang soleh di kalangan Bani Israel ini, mereka mengatakan, ma'dziratan ila rabbikum. Ini sebagai alasan di hadapan Rabb kalian. Artinya kalau nanti Allah sampai bertanya kepadaku, kamu sudah tahu hukum, kenapa kamu tidak sampaikan? Maka saya punya alasan, saya sudah sampaikan ya Allah, tapi mereka tidak terima. Yang penting pokoknya kita sudah menyampaikan. Masalah mereka mau menerima atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting kita sudah menyampaikan. Itulah prinsip yang disampaikan dalam ayat ini. Sehingga Bani Israel yang saleh ini menyampaikan kepada mereka sebuah pernyataan, ya, bahwasanya mereka berdakwah tujuannya adalah sebagai alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mereka tetap menyampaikan dakwahnya meskipun bisa jadi apa yang mereka sampaikan tidak diterima oleh masyarakat. Baik. Sebab kewajiban kita adalah menyampaikan dan bukan memaksa masyarakat untuk apa? Untuk menerima. Catatan berikutnya, yang keberapa? Ke-6. Catatan yang ke-6. Tidak disyaratkan dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, orang itu harus bersih dari maksiat. Sehingga orang yang menyuruh yang ma'ruf tidak disyaratkan dia harus sudah melaksanakan yang ma'ruf itu. Sebaliknya orang yang melakukan hal yang mungkar tidak disyaratkan untuk meninggalkan yang mungkar itu. Balil usatu yanha ba'duhum ba'dah. Tapi tukang maksiat satu sama lain saling ingkarul mungkar. Meskipun bisa jadi mereka adalah ahli maksiat. Sebab jika disyaratkan bahwa orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus bersih dari kemungkaran dan sudah melaksanakan yang ma'ruf, berarti orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar haruslah orang yang maksum, dan itu mustahil. Lalu apa fungsi hadis Nabi SAW yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar? Sementara disyaratkan untuk bisa itu harus maksum, berarti yang bisa itu cuman siapa? Nabi, selain Nabi nggak mungkin. Karena kemungkaran itu beragam. Dan ketika kita melihat kemungkaran, ada yang bentuknya A, ada yang bentuknya B, bisa jadi kemungkaran itu pernah kita lakukan. Dan bisa jadi kemungkaran itu belum kita tinggalkan. Tapi saat kita melihat itu, kita punya kewajiban untuk
menyuruh orang tersebut agar meninggalkannya. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Al-Qurtubi. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, sini saya coba bacakan keterangan Al-Qurtubi. Qala hadzaku ahli ilmi. Kata Al-Qurtubi, qala hadzaku ahli ilmi. Para ulama mengatakan, laisa min syartin nahi ayyakuna saliman an maksiatin. Bukan syarat untuk menjadi orang yang melarang kemungkaran, harus orang yang bebas dari kemaksiatan. Bal yanhal usatu ba'dahum ba'dah. Dan para ahli maksiat, mereka bisa saling amar ma'ruf nahi mungkar. Siapakah itu? Bisa jadi kita semua. Sehingga kita semua berbuat maksiat dalam kehidupan yang kita lakukan. Dan di tengah kita berbuat maksiat, ketika melihat kemungkaran, kita saling mengingatkan. Balil usatu yanha ba'duhum ba'da. Orang yang berbuat maksiat, mereka saling amar ma'ruf nahi mungkar. An-Nawawi mengatakan, qala al-ulama, para ulama menyebutkan, wala yushtaratu fil amri wan nahi ay yakuna kamilal hal mumtathilan ma ya'muru bihi mujtaniban ma yanha anhu. Tidak disyaratkan bagi orang yang memerintahkan maupun yang melarang kemungkaran, dia harus dalam posisi hamilul hal, orang yang sempurna kondisinya, selalu melaksanakan apa yang dia perintahkan dan dia menjauhi setiap apa yang dilarang. Bal alaihil amru wa in kana mukhillan bima ya'muru bih. Dia punya kewajiban untuk amar ma'ruf meskipun bisa jadi dia sendiri orang yang sering meninggalkan perbuatan ma'ruf itu. Nyuruh-nyuruh orang untuk sholat jamaah, ya. Dia sendiri kadang nggak jamaah. Ngajak-ngajak orang untuk ibadah, dia sendiri malas ibadah. Nyuruh orang untuk berbuat A, dia sendiri sering meninggalkan perbuatan A. Kata Nawawi, amar ma'ruf nahi mungkar tidak batal gara-gara orang yang menyuruh melanggar apa yang dia perintahkan. Kemudian wan nahyu wa in kana multabisan bima yanha anhu, dan dia juga punya kewajiban untuk melarang kemungkaran meskipun bisa jadi dia melakukan perbuatan kemungkaran itu. Fa innahu yajibu alaihi syai'an, karena dia punya kewajiban dua hal. Ayya'mura nafsahu wa yanhaha wa ya'mura ghairahu wa yanhahu. Dia harus memerintahkan dirinya dan dia harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pada dirinya dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pada orang lain. Ini keterangan An-Nawawi. Fa idza akhalla bi ahadihima kaifa yubahu lahul ikhlal bil akhar. Dia punya dua kewajiban, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar kepada dirinya sendiri dan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain. Kalau yang satu tidak bisa dilakukan, apakah ini jadi gugur? Tidak, ini tetap wajib. Mahfum di sini? Baik. Sehingga bukan syarat bagi orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus dalam kondisi kamilul hal, sempurna keadaannya. Karena kata Nawawi, manusia itu punya kewajiban dua hal. Amar ma'ruf nahi mungkar kepada dirinya sendiri dan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain. Kalau yang satu tidak bisa dilaksanakan, maka apa? Yang satu tidak menjadi gugur. Baik, ini catatan yang ke-6. Selanjutnya, catatan yang ke-7. Dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus didasari dengan ilmu. Dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus didasari dengan ilmu. Wa dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi syai'. Dan ilmu terhadap masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu bertingkat. Fa in kana minal wajibati dzahirah,
wal muharramatil masyhurah. Kalau bentuk amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah amalan yang sifatnya lahiriah, semua orang tahu. Contohnya sholat, puasa. Contoh yang lain, yang kemungkaran, perbuatan zina, minum khamar, berjudi, dan seterusnya. Semua orang tahu. Fakullul muslimin ulama ubiha. Kata Nawawi, seluruh kaum muslimin adalah ulama dalam masalah ini. Bapak tahu kalau khamar itu haram? Tahu. Maka mengenai haramnya khamar, Bapak adalah ulama. Karena Bapak tahu khamar itu haram. Bapak tahu salat itu wajib? Tahu. Kalau ada orang enggak salat, Anda dakwai. Tapi saya enggak bisa baca Quran nih. Tapi Bapak tahu kan salat itu wajib? Tahu. Maka Bapak adalah ulama dalam masalah ini. Sehingga untuk kewajiban yang sifatnya lahiriah dan kemungkaran yang sifatnya masyhurah, seluruh kaum muslimin adalah ulama dalam masalah ini. Artinya untuk sebatas menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di urusan yang sifatnya prinsip dalam ajaran Islam itu tidak disyaratkan harus jadi mujtahid terlebih dahulu. Maka orang berdakwah misalnya, dalam rangka mengajak orang untuk sholat, siapapun bisa. Tidak disyaratkan harus talibul ilmi. Orang awam muslim bisa. Atau orang berdakwah mengajak orang atau melarang orang untuk berbuat kemaksiatan yang dohirah. Siapapun bisa. Tidak disyaratkan harus jadi ulama. Baik. Namun kalau kemudian ada perbuatan yang detail, yang butuh ilmu tertentu, ya, misalnya berkaitan dengan masalah muamalah yang mungkin kita tidak tahu. Praktek ini, saya itu tidak ngerti, itu boleh atau tidak. Nah itu diserahkan ke ulamanya. Insya Allah akan kita baca setelah kita mendengarkan adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tadi kita telah sampaikan bahwa dalam amar ma'ruf nahi mungkar harus didasari dengan ilmu. Sehingga orang tidak boleh asal-asalan ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun yang dimaksud ilmu dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu bertingkat. Ada yang diketahui oleh semua orang, sehingga semua muslim paham akan hal itu. Untuk bagian ini, maka seluruh kaum muslimin adalah ulama dalam hal ini. Tentang wajibnya salat, tentang wajibnya puasa, tentang haramnya khamr, haramnya zina, seluruh kaum muslimin adalah ulama dalam masalah ini. Lalu kata beliau, kata Nawawi, wa in kana min daqa'iqil af'al wal aqwal wa mimma yata'allaqu bil ijtihad. Adapun perbuatan yang agak jelimet atau ucapan yang perlu untuk detail atau yang berkaitan dengan masalah ijtihad, lam yakun lil awami madkhalun fihi wala lahum inkaruhu. Orang awam tidak punya ruang dalam masalah ini dan dia tidak punya hak untuk mengingkarinya karena dia tidak punya ilmu. Misalnya apa, Pak? Ada orang yang pengen mengingatkan temannya, Pak, teman saya itu punya kebiasaan bertransaksi. Apa dia? Dia main kripto. Langsung saya ingkari, tidak boleh, haram itu, dosa, goror, judi, Mas. Pokoknya ditembaki semua. Tidak boleh, haram. Dia mengingkari seperti itu. Sementara dia sendiri nggak ngerti. Kamu tahu nggak ijtihad para ulama tentang kripto? Nggak tahu. Tapi ngertinya saya itu nggak boleh. Dari mana kamu ngerti kalau nggak boleh? Ya pokoknya nggak boleh. Ya jangan bicara kalau seperti ini ketika kamu belum tahu. Sebab seperti ini masuk daqa'iqul af'al. Perbuatan yang perlu untuk penelitian lebih dalam agar orang bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih detail. Ibu saya itu loh Pak Ustadz ikut arisan, langsung saya marahi. Ibunya dimarahi gara-gara ikut arisan. Nah kenapa kau dimarahi? Itu kan riba toh Pak Ustadz, nggak boleh toh, haram, dosa besar, riba. Nanti perang di padang mahsyar, ditantang perang. Duh, dari mana kamu tahu kalau arisan itu haram? Tapi katanya begitu. Nah, baru katanya.
Dan banyak orang yang seperti itu. Gampang main vonis dengan sebuah perbuatan yang itu masuk pada daqa'iqul af'al, padahal dia orang awam. Dan orang awam tidak punya ruang dalam masalah ini. Dan itu sangat banyak terjadi di masyarakat. Terutama hal-hal yang kecil. Yang kadang orang kemudian gampang memberikan vonis, ini haram, ini tidak boleh, ini dilarang. Sementara dia tidak tahu dan tidak paham tentang ilmunya. Mungkin salah satu di antara yang berkaitan dengan masalah, mohon maaf ya, nyerempet di masalah manhaj. Ada orang dzikir pakai tasbih. Itu langsung diambil, dibuang tasbihnya. Loh, kenapa kok langsung dibuang? Ini bid'ah. Dan kita wajib ingkarul mungkar. Dan itu disampaikan di depan orang tuanya atau apa. Sebelum dia tahu tentang ilmunya. Kamu ngerti tentang fatwa masalah ini. Loh, tapi kan ini tidak disyaratkan. Nabi SAW kalau dzikir pakai tangan. Tunggu dulu. Tasbih juga pakai tangan. Tasbih itu pakai kaki atau pakai tangan waktu ngitung? Hah? Ngitungnya pakai jari tangan, bukan pakai jari kaki kan? Nah. Tunggu dulu. Ada rincian yang diberikan oleh para ulama dalam masalah ini. Maka jangan spontan langsung mengingkari tanpa tahu landasannya. Karena ini masuk min bab daqa'iqul af'al. Dan bagian yang daqa'iqul af'al, tahan dulu, jangan gampang mengingkari. Dia praktek MLM loh Pak Ustadz. MLM kan haram toh, goror tuh, skema ponzi nggak boleh. Riba itu, ribanya di mana coba jelasin. Nggak tahu, pokoknya katanya riba. Baru katanya. Kalau baru katanya jangan dipakai untuk memvonis orang. Jangan dipakai untuk menilai orang. Kamu nggak mau, itu urusan pribadi. Tapi kalau melarang orang lain berbuat seperti itu menyangkut kepentingan orang lain. Kamu harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya, sebaiknya tahan diri. Tanyakan kepada yang berilmu. Daqa'iqul af'al itu urusan ulama, bukan urusan orang awam. Masalah bantolun misalnya. Atau masalah yayasan, masalah apa lagi? Min daqa'iqil af'al. Sebelum tahu ilmunya, tolong jangan main tahdzir. Karena ini ranahnya ulama. Mereka yang berhak untuk membahas dan memberikan penjelasan. Sementara orang awam yang baru belajar dan baru ngaji, jangan kemudian tiba-tiba langsung masuk ke ranah itu, padahal itu bukan ruang bagi dia. Baik. Makanya kata An-Nawawi, wa in kana min daqa'iqil af'al wal aqwal wa mimma yata'allaqu bil ijtihad lam yakun lil awami madkhalun fihi. Adapun untuk perbuatan yang butuh untuk penelitian, butuh untuk penjelasan detail, orang awam tidak punya ruang di sana. Wala lahum ingkaruhu, dan mereka tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk mengingkarinya. Tapi kalau dia tahu ilmunya, saya paham seperti ini tidak boleh, alasannya gimana? Baik, saya jelaskan. Dia bisa menyampaikan penjelasan, alasan dari sisi mana ini tidak paham. Bagaimana rincian yang disampaikan oleh para ulama, dia ngerti. Itu akan lebih mengena sehingga dakwah dan ingkarul mungkar sampai tepat sasaran. Karena disampaikan berdasarkan landasan ilmiah. Baik, catatan berikutnya. Yang keberapa? 8. Bahwa untuk masalah ikhtilaf yang ditoleransi, ikhtilaf yang mu'tabar, tidak berlaku ingkarul mungkar. Kata An-Nawawi, "Tsummal ulama'u innama yunkiruna ma ajma' alaih." Para ulama hanya boleh mengingkari ma ajma' alaih untuk perbuatan yang ijma' dilarang. Yang disepakati dilarang. Ammal mukhtalafu fihi fala ingkara fihi. Adapun yang diperselisihkan, maka tidak boleh ada ingkarul mungkar. Contohnya mengeraskan basmalah dan memelankan basmalah untuk sholat jahriyah. Ada imam yang ketika membaca Al-Fatihah basmalahnya pelan. Makmumnya nggak terima.
langsung dia melakukan ingkarul munkar. Ini imam apa ini? Aliran apa ini? Aliran Islam, Pak. Dia juga muslim. Dan sholat seperti ini, tapi kok beda dengan saya? Imam sebelumnya basmalah dikerasin, ini kok enggak? Ini ingkarul munkar yang tidak pada tempatnya. Kunut subuh, tidak ada ingkarul munkar. Ingkarul munkar tidak pada tempatnya. Sebab permasalahan yang mukhtalaf fihi fala ingkara fihi. Permasalahan yang masih diperselisihkan, tidak ada ingkarul munkar di sana. Baik. Meskipun diperbolehkan untuk berdiskusi. Bapak, kenapa kalau sholat jahriyah kok basmalahnya dikeraskan? Kalau menurut saya yang benar itu pelan. Baik, kita diskusi ya. Diskusi, silakan. Dan diskusi itu tidak ingkarul munkar. Membuka ruang bagi satu sama lain untuk bersama-sama berlatih memilih mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Diskusi itu kan forum untuk saling mempengaruhi. Kalau ingkarul munkar memvonis, ini salah, kamu harus tinggalkan. Kalau enggak, kamu dosa. Kalau diskusi tidak. Masing-masing membawa alasan untuk kemudian diutarakan dan dipertahankan mana yang lebih mendekati, untuk ditemukan mana yang lebih mendekati kebenaran. Sudah? Baik. Namun prinsip ini bukan berarti menganggap bahwa semua hasil ijtihad itu benar. Berkaitan dengan masalah hasil ijtihad, ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan kullul mujtahid musib. Semua mujtahid itu benar. Pendapat kedua mengatakan apabila ada banyak ijtihad, yang benar hanya satu, meskipun yang salah tidak diketahui. Paham? Jadi berkaitan dengan masalah perbedaan ijtihad, ada dua pendapat ulama. Misalnya dalam masalah A, di situ ada 5 ijtihad, pendapat A, B, C, D, E. Ya. Menurut madhab yang pertama, pendapat A, B, C, D, E semuanya benar. Karena semua pendapat ini hasil ijtihad. Sehingga mereka punya prinsip kullul mustahid musibun. Semua mustahid itu benar. Ini pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, madhab yang kedua, A, B, C, D, E, yang benar hanya satu. Meskipun kita tidak tahu wala yata'ayyan manil ladzi mukhti. Meskipun kita tidak bisa menetapkan siapa yang salah. Karena masing-masing membawa alasan, punya dalil. Tapi yang benar pasti hanya satu. Sehingga menurut A yang benar A, yang lain salah. Menurut B yang benar B, yang lain salah. Paham di sini? Dan insya Allah pendapat yang kedua ini lebih kuat. Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla mengatakan, mengomentari pernyataan tadi, kullul mustahid musib, kata beliau, manidda'a annal aqwala kulluha haq wa anna kulla mujtahidin musibun faqad qala qawlan lam ya'ti bihi Qur'anun wala sunnatun wala ijma' wala ma'kul. Siapa yang mengklaim semua pendapat ulama itu benar dan semua hasil ijtihad itu benar, berarti dia telah menyampaikan sebuah pernyataan yang tidak didukung oleh Al-Quran, hadis, ijma' maupun logika. Wa ma kana hakadha fa huwa batil. Kalau kondisinya seperti ini berarti itu adalah kalimat yang batil. Kalimat yang tidak punya ruang untuk didukung oleh dalil Al-Quran, hadis, ijma' maupun logika, pasti kalimat batil. Al-Quran nggak pernah menyampaikan itu, hadis nggak pernah menyampaikan itu, nggak ada ijma' seperti itu, logika juga nggak nyambung, ini batil. Ini kata Ibnu Hazm. Maka kalimat kullul mustahid musib, ini kalimat yang salah. Yang benar adalah al-musibu wahid wal mukhti ghairu muta'ayyin. Yang benar satu, tapi siapa yang salah tidak bisa kita tegaskan. Karena masing-masing membawa dalil. Dan dalam ranah ini tidak ada ingkarul munkar, tapi adanya diskusi. Wal itsmu marfu'un anhum, dan orang yang beristihad itu tidak dosa. Meskipun bisa jadi dia berada di posisi pendapat yang salah. Karena jika ijtihad itu wajib benar, manusia pasti tidak mampu melakukannya.
Karena belum tentu ijtihad itu pasti mendapatkan hasil yang benar. Ada kemungkinan dia salah. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu lagi, kita lengkapi ya. Bukunya udah ditutup. Nanggung ini, satu lagi. Yang keberapa? 9. Baik. Dalam ingkarul mungkar tidak boleh memaksakan madhab, meskipun dia adalah pihak yang berwenang, meskipun dia adalah aparat. Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait aparat yang diberi tugas untuk ingkarul mungkar. Apakah dia boleh memaksakan masyarakat untuk mengikuti madhabnya ataukah tidak? Dan pendapat yang lebih kuat adalah la yughayyiru, kata Nawawi, tidak boleh dia memaksakan orang untuk mengikuti madhabnya meskipun dia aparat. Walam yazal al-khilafu fil furu' bainas sahabati wat tabi'in faman ba'dahum radhiyallahu anhum ajma'in. Karena sejak masa silam di masa sahabat, antara aparat dengan rakyat sering terjadi perbedaan pendapat. Umar berpendapat A, rakyat berpendapat B, padahal Umar khalifah. Dan itu ma'ruf di masa silam, sementara tidak ada pengingkaran di antara mereka. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat.